Ih, banyak juga nih yang nanya-nanya nih. Alhamdulillah ini responnya nih. Insyaallah. Sponsor Budi kali ya. Nih banyak juga yang nanya-nanya nih dari yang dengerin podcast. Kira-kira Sponsor Budi gangguin nggak ya? Cobalah. Mudah-mudahan Sponsor Budi nggak ganggu nih. Assalamualaikum, Cang. Salam, Sabudi. Sehat Sabudi. Iya, Cang. Udah nyampe. Hah? Udah nyampe. Iya udah, alhamdulillah nyampe kampung. Kami kampung ya, insyaallah. Iya. Pada sehat-sehat, Sabudi. Ya baik, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Bagus tuh topi kayaknya. Ya baru Sabudi, topi baru. Ketemu. Beli Sabudi, kan dapat THR kemarin di topi, iya, ya kan? Iya. Allah baru, ya kan? Itu juga kayaknya Hah? baju timnas, kayaknya boleh juga tuh kayaknya. Hidup timnas. Hidup timnas. Emang suka bola juga Sat? Hah? Suka bola juga emang? AFC nih, AFC. Iya. Ya kan? Iya. Ada 23 nih. Ya. Ini Sabudi ya, Apa itu? ini kan kita kan udah podcast udah ini Sat ya, udah berapa episode, Masya Allah ya. Coba buka-buka nih komen-komen dari netizen nih Sat. Ternyata banyak juga ya, Masya Allah ya. Maksudnya Ini ya, saya juga lihat tuh, Cang. pertanyaan, antum baca juga Sat ya? Iya. Ya pertama terima kasih dulu, Cang ya. Iya, Masya Terima Allah. kasih dulu ya sama buat teman-teman semua yang ngikutin podcast nih. Pertama mudah-mudahan manfaat ya, Jang ya. Ya itu dia. Manfaat. Mudah-mudahan nih. Iya, terus ini banyak yang nanya ini ya. Pokoknya semua insya Allah Iya. pokoknya dibaca ya, Jang ya. Iya, ini ada ini juga, maksudnya dari beberapa pertanyaan tuh ada yang apa namanya, yang kayaknya kayak jadi reuni gitu Sat. Ini saya nih Ustaz Budi di apa khalifah gitu Sat. Gitu-gitu Sat. Gitu ya. Itu ada yang begitu tuh. Berarti ini lah, itu berarti kan ini ya. Waduh, khalifah itu Masya Allah itu. Iya gitu kan. Setelah khalifah. Saya ini, Jang, dulu berapa mulai, Jang ya? 2011, Jang. Khalifah tuh ya? Khalifah iya 2011 akhir, Jang. Oh. 11 bulan 11 tahun 11. Cantik tuh Sat ya. Iya, nomor cantik. Khalifah mulai tuh. Oke. Kira-kira 8 tahun aja. Makanya alhamdulillah teman-teman yang nonton Khalifah ya, sekarang nanti kita buat lagi Iya, Sat kan ada yang minta munculkan lagi gitu Sat di Insyaallah ya. Insyaallah. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak ya di ini. Ini Sat ya, Ya, responnya harusnya. Iya. Ya, insyaallah dibaca ini, makanya kita jawab aja, Jang. Iya Sat, makanya ada beberapa pertanyaan yang coba kita jawab Sat ya, merespon Iya, boleh, harus dong jawab dong. teman-teman nih, Masya Allah nih. Ya kan kita jawab dong. Nggak apa-apa ya, minta waktu antum dikit nih Sat ya, karena Boleh. juga buat murojaah buat aneh juga nih Sat pertanyaannya nih. Lagi kosong kok. Iya, kosong ya. Kampung, Jang. Iya kan? Apa ini kan lagi ini liburan juga namanya. Iya. Nah, ini Sat nih. Apa Ini itu? ada pertanyaan dari @Abi_Al_Fatih 125 Sat. Oke, Abi Al-Fatih. Gimana? Saat nih. Tanya apa beliau? Begini nih Sat pertanyaannya. Mohon penjelasannya Ustadz. Nabi Adam sudah diajari Allah ilmu, tapi kok disuruh lagi belajar? Apa ilmu yang diajarkan itu belum sempurna? Atau gimana ya Ustadz? Nah itu Sat. Jadi kayak ini episode berapa Sat ya? Jang? Ini tentang ilmu, nanti lupa juga Sat nih. Jadi Nabi gimana, Nabi Adam tuh kan gimana, Jang? Nabi kan diajarin ilmu sama Allah, tapi kok disuruh belajar lagi? Ya kan? Belajar lagi yang mana, Jang ya? Ya mungkin itu Sat yang Fatalak kok mungkin Sat ya. Oh iya. Kan dia kan udah diajarin asma nih Sat. Ya, mungkin kan talaki lagi tuh. Oh iya, gitu berarti kan. begini. Pertama kan berarti itu pelajaran ya. Ya, ilmu tuh manusia terus belajar tuh. Nah, kalau yang fatalako Adam itu kan yang pernah kita jelasin episode berapa tuh, Jang ya? Nah, itu kan ini Adam memerlukan ilmu baru karena ilmu untuk pertobatan. Itu beda dengan ilmu yang diajarkan di awal, yaitu wa'alama adamal asma. Belajar asma, ya kan? Kemudian ternyata ada ilmu baru. Ya begitulah. Justru pelajarannya adalah ya berilmu itu perlu proses, itu satu. Setiap momentum hidup kita perlu diilmu, ya kita berilmu. Gitu sih. Tadi siapa? Abi Fatih ya namanya. Abi Al-Fatih. Kira gitulah insyaallah, mudah-mudahan begitu. Oh iya Sat. Gitu. Ini lanjut pertanyaan kedua Sat ya. Oh boleh. Iya Sat ya. Ini dari @Roshid Bashrewan. Mungkin nggak salah baca ya. 3139.
Mohon maaf mau bertanya Ustadz. Cang. Ini Walid masuk nih Cang. Bentar, Walid masuk dia nih. Sebentar. Kita gabungin kali ya? Ya boleh Sat, boleh. Dia lagi di mana juga nih sekarang dia? Cang. Ya. Tataannya ini ya. Ya, boleh Sat. Gabungin dulu ya. Boleh. Biar masuk. Sat, Waalaikumsalam Sat. Hei. Aduh. Salam. Gimana? Piye iki? Jal. Nah, ini. Orang anak jaringannya rek. Ini tanda-tanda dia lagi ngapak ini. Lah, lihat di mana, lihat. Cang. Bek, di mana lo? Piye kabare apa toh? Ya, gue nggak ngerti. Itu bini gue yang tahu. Nang kampung Cang, ampun. Numpak sepur. Oh, enak banget ya. Alhamdulillah. Enak banget. Iya. Sepur apa sepur? Sepur temennya semur. Naik kereta Cang. Kereta. Wah, nemuin keluarga dari ibu. Oh. Apa jadi ngapak gini ya? Masa lo orang kepenak katanya. Bener. Udah berapa lama di situ? Gimana? Baru habis kemarin kita ketemu langsung pulang kampung. Baru sehari langsung ngapak dia. Cuma setahun dia. Iya. Enak Ustaz banget ya. Budi. Pada balik-balik ya. Kabare Zat, apa toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng ya kabare. Alhamdulillah. Cang, apa toh ya? Baik, lihat. Gimana, Lid? Apa lagi nih? Ini Zat, pengen nanya Zat, Masya Allah ini lagi namanya di kampung Zat. Baca-baca ini komentar-komentar juga Zat di program Ustadz Budi. Wah, program ini Cang barusan juga nanya. Oh tuh, gitu. Lihat. Wah, kita sehati sejiwa ini Cang. Iya dong. Baru bacain pertanyaan kedua tadi, Lid. Oh gitu. Belum kejawab, ente masuk. Ya namanya sehati Cang. Lid ya, Cang lu ya. Ya boleh Zat, boleh. Ya, sabar Lid. Kedua tadi siapa Cang? Kalian nanggung nih. Kedua Dari @rosid nih Lid. Oh gitu. Rosid. Rewan 339. Gimana Dia nanya Rosid? nih saat. Mohon maaf mau bertanya Ustadz, Nah. maksud kalimat terakhir itu bagaimana ya? Adam dimulai dengan sendiri dan diakhiri sendiri. Mohon penjelasannya. Nah, saat ingat nggak saat podcast kita yang itu? Iya benar, saya pernah ngomong gitu ya. Nah, dia minta penjelasannya tuh maksudnya apa Itu kalimat ulama tafsir tuh, saya ya kan. Oke. Ada mulai sendiri, kemudian Diakhiri sendiri gitu saat. ingat nggak Lid? Adam. Dia saat. Wah, rooming Zat. Udah di kampung rooming. Ini orang ditungguin beneran deh, ya kan. Aduh, mana susah jaringan nih. Ngilang Zat Lid. Halo. Di atas pohon. Halo, Lid. Halo. Aduh. Kemana sih dia nih? Iya Zat. Masih denger Zat, insyaallah. Itu HP itu dibawa ke kampus, sekalian sinyalnya HP-nya doang. Iya. Sinyal ditinggal. Ampun. Wih, dijawab Zat, itu pertanyaan Cang Zat, tak denger sih. Iya. Itu waktu itu temanya apa ya, Cang ya? Ini saat yang apa kalau nggak salah tuh yang ini saat apa namanya? Kan dulu apa Nabi Adam alaihissalam itu dia kan sendiri saat ya kan? Sendiri, Kemudian, pertama kali kan? Kali itu sendiri. Nah, kemudian nanti Allah menciptakan Hawa dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika berbuat kesalahan akhirnya yang menghadap Allah yang menghadap ke Allah itu Nabi Adam sendiri lagi yang itu saat kurang lebih kalau nggak salah begitu saat ya. Iya, itu kan benar nih ya kayak benar. gitu. Kayak gitu. Benar. Ya, artinya Adam tanggung jawab sendiri, ya kan? Ya. Jadi istilahnya awalnya dia sendiri. Terus kemudian dengan kesalahannya ya dia tanggung jawab sendiri. Sementara Hawa itu posisinya walaupun yang salah berdua, tapi kan ini tuan pemimpinnya kan Adam nih. Jadi Adam ya sudah dia sendiri juga menghadap Allah SWT itu. Itu makanya ya sendiri dan kemudian sendiri gitu ininya. Gitu, Cang. Oh, itu maksudnya itu ya. Iya. Gantian aneh tanya Cang. Apa itu? Cang, aneh boleh tanya Cang. Ya udah. Cang, aneh denger nggak sih Cang? Ya elah. Cang. Denger ente no yang sinyalnya. Aneh denger jelas. Tahu sinyal tuh. Muka ente kemana sih Cang? Kok hilang Cang Nah, naik pohon biasanya jelas. Sat, tanya Sat ya. Ya. Ini dari siapa nih namanya nih Sat? Apa itu? Namanya Mita Seftianingrum Sat. Mita. Mita Seftianingrum. Apa? Ita. Mita Sat. Ati. Mita Sat MITA. Oh ya Mita, ya. Mita. Sinyal. Ya. Wah, gimana, kampung Mita? Sat. Mita, maaf gimana Mita? Ustadz, bagaimana jika posisinya sebagai anak dari kedua orang tua yang gak baik? Apakah ada potensi kita juga jadi anak yang tidak soleh Ustadz? Gimana tuh Ustadz? Nah, gini.
nasab itu ilmu penting. Ya kita udah pernah singgung ya. Ya. Ilmu penting. Nasab itu memang akan turun ke kita. Tapi nah disitulah fungsinya tarbiyah, fungsinya pendidikan, fungsinya menjadi orang yang beragama baik segala macam, gitu ya. Tapi gini, Islam itu tidak mengenali dosa turunan istilahnya gitu ya. Jadi ya kalau kita mendapatkan dosa atas perilaku kita. Tapi potensi baik dan potensi buruk itu kan bisa turun gitu ya. Contoh gini ya, umpamanya ada orang yang memang diciptakan Allah itu secara nasabnya, secara hasabnya itu memang ini dermawan gitu keluarga besarnya. Itu memang ada modal dia dermawan gitu. Atau kemudian mungkin ada sisi yang lain. Makanya kalau di dunia lihat fisik itu kan ada umpamanya orang turunannya turunan diabetes, itu kan tidak mesti harus kena diabetes. Tetapi dia punya potensi yang paling rawan dibanding yang lain, gitu kira-kira ya, kalau nggak salah begitu ya. Kurang lebih begitu. Makanya kalau kita kenali siapa nasab kita akan tahu di mana titik kelemahan dan titik kelebihan kita. Gitu. Nah itu, tapi disitulah pentingnya kita belajar Islam, maka semuanya aman. Berarti saya pulang kampung nyari nasab juga nih, Ustaz. Pulang kampung cari nasab, Lid. Ya kan, jangan cuma cari ini getuk goreng. Iya, Ustaz. Ya kan, tapi jangan lupa bawa kemari oleh-oleh getuk goreng. Siap, Ustaz. Nasab yang baru boleh, Ustaz. Dan nasab yang baru. Iyalah. Nyambung. Dia mah nyamber aja, Masih nanya lagi boleh, Ustaz? Taruh, Ustaz. Gantian. Bentar. Sampai. Ini, Ustaz. Ini dulu, Ustaz, nih. Ya, ini dari @Hamdan Malik 2214 nih, Hamdan. Nah, ini pertanyaan gini, Ustaz. Ini Ustaz Budi, kisah lengkap Nabi Adam referensinya apa ya gitu. Ini ada yang nanya referensi antum. Keluarkan buku nih, Ustaz. Bukunya apa referensi antum nih? Nabi Adam. Referensi Adam sebenarnya ada banyak, ya kan? Banyak. Saya beberapa kali nyebutkan tuh, umpamanya saya sering menyebut Al-Bidayah wan Nihayah, ya kan? Imam Ibnu Katsir itu punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu sejarah dari mulai penciptaan langit dan bumi, terus sampai kurang lebih zaman Imam Ibnu Katsir, kurang lebih lah gitu ya. Terus kemudian ada khusus pembahasan tentang Adam itu, dan itu lumayan tebal itu. Itu umpamanya Dr. Ali Muhammad As-Solabi itu nulis itu. Terus nanti berbagai macam riwayat ya, Hamas Hamdan tuh. Jadi riwayat hadis, kemudian kitab-kitab tafsir, berbagai macam kitab tafsir itu kan ada periwayatan hadisnya. Nah itu referensinya memang banyak banget. Insya Allah kalau dibaca kita yang saya sampaikan ada di sana semua, Insya Allah. Gitu, Kang. Tapi semuanya ada terjemahan nggak, Ustaz? Terjemahan Sebagian ada. Sebagian ada, sebagian kayaknya belum. Tapi sebagian ada lah. Insya Allah sebagian ada. Bisa tuh cari aja. Insya Allah. Gantian, Cang. Ini dari Sang Beo 47. Beo bisa nanya, Sat, ini Sang Beo 47 ya. Ini kan nama di ininya, Sat, di apa namanya? Burung juga bisa pilih. Iya. Ada ini, anak penasaran, Tat, kenapa jarang ngupas masalah Palestina yang sedang dikeroyok kaum kafir gitu, Sat? Gimana, Sat? Ya, ini kan masalah medsos aja ya. Kita ada di medsos yang berbeda ya kan. Tapi dalam iman yang sama gitu ya. Kita bahas Palestina. Saya nulis Palestina sejak kurang lebih minggu atau hari pertama, bahkan langsung hari kedua atau ketiga saya nulis itu setiap hari nulis tentang Palestina, alhamdulillah ya kan, untuk mengawal perjuangan saudara kita. Dan ini bukan kali pertama ini kan. Saya itu menulis tentang Palestina itu, kalau bahasa anak sekarang, jejak digital. Nah itu ada. Saya nggak pernah berubah tentang bahwa Palestina itu adalah merupakan hidup kita gitu. Karena itu di sana ada masjid mulia, ada itu tempat Nabi Isra dan Mi'raj, ada saudara-saudara kita di negeri Syam, Palestina. Kemarin juga kita buat kajiannya offline juga. Ya, karena keterbatasan ya, nggak semua teman-teman ini. Dan insya Allah kan kemarin juga, nanti ke depan juga kita akan terus ya, karena saudara kita ini masih perlu dibantu terus. Mengingat kehancuran Gaza saja itu bangunannya diperkirakan sampai 70% dan segala macam, masih perlu kita
untuk saudara kita di Palestina sana. Dan alhamdulillah ya kan kemarin teman-teman ini kan waktu sepanjang Ramadan kemarin ini kan lihat kan. Iya, iya. Nah, ya kan itu begitulah. Itu kan tulisan yang kita bukukan itu adalah tulisan sepanjang mengawal kurang lebih setiap hari perang di Gaza ini. Berarti kalau ada yang nanya hubungi admin Zat ya. Hubungi admin. Adminnya katanya Iki Kiting Zat ya adminnya. emang itu ini ya nama ini ya alamat IG-nya apa itu? Iki.pks.id gitu kalau Zat. Apa-apa gitu Zat, nggak tahu saya Zat. Masih bujangan lihat ya? Masih bujang. Itu ya. Jadi itu ya. Yang kemarin itu Zat ngambilin kabel mic itu Zat. Itu admin itu Zat. Iya. Iya. Episode berapa itu? Ya, itu dia. Sama di ini lagi nih. Ya oke, Cang. Dari @maulid181 ya. Maulid. Iya, @maulid. Maulid 181. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan dilema antara dunia dan akhirat. Sebab saya bekerja namun terkadang susah untuk tepat waktu. Apakah saya termasuk zalim Ustadz? Kalau kerja kan gini, ya jangan dilema. Saya nggak tahu ya dilemanya di mana, Cang ya? Dilema dunia akhirat maksudnya apa ya? Mungkin nggak ya ini mungkin apa ya agak relate sama saya juga mungkin ya. Artinya kan kita bekerja nih saat ya buat akhirat nih. Kan dunia karena ibadah nih kita saat ya kerja juga ibadah. Cuman terkadang kita tuh nggak tepat waktu kerjanya. Misalkan masuk jam 8 kita 8:30 datang ya kan. Berarti kan apa ini kali maksudnya Cang nggak Cang? Apa itu? Wirid subuh kelamaan gitu terus sampai telat berangkatnya gitu nggak? Nggak tahu juga deh saat ya. Pokoknya intinya gitu lah ya. Itulah saat ya. Gini, teman-teman, dunia akhirat tuh nggak ada benturannya dalam Islam. Sampai ada istilah dunia mazra'atul akhirah. Ini ungkapan bahwa dunia itu ladangnya akhirat. Ya makanya ada ungkapan ya. Ungkapannya dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Makanya kita di sini nanam, di akhirat kita petik. Walaupun di dunia Allah kasih juga sebagian hasil tanaman kita itu sebagiannya kita petik di dunia. Maka orang beriman tuh punya bahagia di dunia sebelum bahagia yang sesungguhnya di akhirat. Gitu. Makanya pertama nggak ada benturan. Jadi nggak perlu dilema teman-teman. Jangan dilema dan alangkah nyamannya, alangkah indahnya orang kalau kerja itu sekali jalan dia bekerja yang mendukung akhiratnya. Jadi dia dapat uang, dapat penghasilan, sekaligus dapat pahala. Wah itu enak banget tuh. Jadi sekali jalan mesin muter itu langsung dapat pahala juga, dapat kehidupan dunia juga. Jadi nggak ada benturan. Adapun yang tidak tepat waktu ya janganlah. Kan kita ini sebagai muslim juga diajari untuk taat pada akad ya. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu tergantung atau ada dalam kesepakatan. Jadi harus taat pada kesepakatan. Kalau kita buat kesepakatan, kita kerja, kita kan berarti buat kesepakatan dong dengan tempat kita kerja. Nah itu ya aturannya apa kita taati. Gitu. Ya kalau salah kita minta maaf lah kan. Itu. Jadi jangan sampai dilema. Pertama nggak ada dilema, dunia akhirat nggak ada benturannya. Yang kedua ya yuk kita tunaikan hak orang lain. Makanya di awal surat Al-Maidah itu Allah berfirman ya alladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah tepatilah dan tunaikanlah semua perjanjian kalian. Itu. Jadi kalau kita punya perjanjian dengan siapapun, bahkan dengan orang kafir sekalipun, ya kan kalau perjanjian yang baik. Kan Nabi SAW kan punya perjanjian dengan orang Yahudi juga kan. Ya. Tapi Nabi taati, gitu, Nabi taati. Jadi jadilah contoh orang beriman itu adalah orang yang taat dengan akad. Itu. Ya. Ustadz Budi ada pertanyaan ringan tapi mungkin perlu dijawab Ustadz. Oh, apa tuh? Ini Ustadz Budi kapan ke Tulungagung gitu Ustadz? Pertanyaan ringan Ustadz. Ya. Teman-teman ini itu suara dari kampung saya berarti. Oh berarti yang Ustadz ya? Iya. Yang tahu aja dia orang Betawi. Kan pernah sering diajak antum saat jadi tahu. Iya. Ustadz ini dari pertanyaan yang banyak Ustadz. Kayaknya agak banyak ini Zat. Apa tuh? Kayak perlu dijawab Zat. Dikumpul-kumpul ini lumayan banyak Zat. Apa tuh? Ini Zat kenapa kok pembukanya pakai musik ini Zat? Gimana nih Zat? Ya saya teman-teman. Saya mohon maaf ya teman-teman. Ini pembukanya ada musiknya. Kemudian sebagian teman-teman nggak nyaman. Akhirnya kemudian berantem. Saya bilang nggak usah berantem. Nggak usah berantem. Itu mudah-mudahan ini
podcast ini ada manfaat. Duduk di sini itu bukan buat berantem. Ya, kalau apa yang ada di sini itu sudah mendapatkan, insya Allah sudah mendapatkan kajian yang ilmiah dan syar'i. Bahwa kemudian ada pendapat yang berbeda itu wajar, itu normal di dalam pembahasan fikih manapun. Gitu ya. Jadi umpamanya contoh teman-teman ya. Ini kan mau, insya Allah kita akan bahas mau 100 tahun lagi pun kita akan beda pendapat. Itu terjadi, itu biasa banget. Muslimin itu biasa betul. Jadi perbedaan pendapat itu buat muslimin bagaimana caranya dia malah menjadi rahmat, kenyamanan, bukan menjadi bahan untuk kita bertikai. Gitu ya. Kalau teman-teman tahu umpamanya saya itu kan dalam masalah musik umpamanya gitu, itu mungkin teman-teman yang pernah dengarkan saya atau mungkin beberapa ceramah saya dinaikkan di medsos ya, tapi ini ceramah lama dulu, itu saya katakan dan itu benar, itu saya nggak pernah berubah dalam itu, bahwa musik itu bukan merupakan alat untuk mendidik generasi gitu ya. Tapi bahwa hukum musik itu kemudian terjadi perbedaan pendapat, ya saya harus membuka perbedaan pendapat itu. Gitu ya. Kalau nanti ada yang mengatakan itu kan cuma pendapat Ibnu Hazm. Hai, Ibnu Hazm Anda tahu siapa? Ya kan? Artinya ada ruang itu gitu. Bahkan para ulama besar hari ini pun ketika ditanya itu, mereka ya membuka gitu. Ada ini pendapat mazhab Az-Zahiri, ada Ibnu Hazm, kemudian ada beberapa ulama hari ini yang berpendapat seperti itu juga. Ya subhanallah ya kan, kenapa kita tidak muliakan, kita tidak hormati, kita tidak buka bahwa kita punya pendapat yang berbeda, itu nggak ada masalah gitu ya, itu nggak ada masalah itu. Nah itu kalau babnya hukum teman-teman ya, dan sekali lagi mudah-mudahan tidak menjadi unsur perpecahan di teman-teman. Betul juga menurut saya, teman-teman bilang ya udah kalau nggak suka di skip dulu yang musiknya ya kan, pamannya toh sepanjang ngobrol nggak ada musik ya kayaknya ya nggak ada musik ya. Ada cuma ada. di awal sama terakhir sama ending. Kecuali Walid kali yang nyanyi Bang Haji kemarin tuh. ada Lid. Masa kecil saat maklum. Ya. Ya, dan ya kemudian kita tahu ya di pembahasan ini, dan ini ruang yang sekali lagi memasuki wilayah khilafiyah para ulama. Ya, itu bukan untuk lari, bukan. Begitulah gitu. Bahwa kemudian ada keputusan di dalam podcast ini atau di apapun, di manapun, nah itu sangat berhubungan erat dengan kebijakan yang diputuskan oleh ilmu di setempat. Makanya ini khas nih, para ulama Islam tuh kalau ditanya tentang hukum itu dari dulu sampai hari ini pun saya pernah bertanya pada seorang alim dari salah satu negara Islam tentang hukum, itu jawabannya begini, antum bukannya di daerah antum madhabnya madhab Syafi'i ya? Saya bilang iya, tepat, di Indonesia madhab Syafi'i. Gitu dari dulu ya kan. Artinya beliau nanya itu dulu sebelum memberikan jawaban. Gitu kan. Dan itu Masya Allah, itu luar biasa tawaduknya para ulama itu begitu. Ya, jadi mencoba menjawab dari di mana kenyamanan antum sebagai muslim dengan mengikuti itu. Artinya bahkan ada yang tanya, antum kenapa nggak coba tanya pada ulama setempat di negeri antum berada? Itu kebijaksanaan luar biasa gitu ya teman-teman. Jadi kalau cuma maksud saya adalah menukil berbagai macam fatwa itu boleh-boleh saja, tetapi jangan jadikan itu sebagai pertikaian, apalagi yang memang ada ruang-ruang yang keputusannya adalah keputusan lokal dengan berbagai pertimbangannya, begitu ya. Pasti jawaban ini tidak memuaskan antum, pasti itu saya jamin 100.000%, ya kan? Nggak menjamin itu, Cang ya. Iya Zat. Ya, tapi nggak masalah. Nggak masalah, Lid. Ini nggak masalah ya. Zat ya. Zat. Ya, tapi ngeri juga saat dibilang nggak syar'i saat. Ya, itu mau diperpanjang 100 tahun bisa. Ya. Atau kita mau hentikan sekarang juga bisa. Iya. Gitu kan? Itu pilihan saja. Dan saya tuh kagum dengan cara ulama berpendapat gini. Mereka itu bisa membedakan antara keputusan saya apa, kemudian bagaimana sikap saya pada orang yang berbeda dengan saya. Nah, yang kedua itu saya garis bawahi, kita gagal di situ biasanya. Jadi kita cuma bisa menunjukkan bahwa apa pendapat saya, kemudian saya tidak bisa memberikan lapangan untuk orang yang berbeda dengan saya. Kalau ulama enggak, ulama itu para ulama besar, bahkan yang sudah mengatakan ini bid'ah, gitu kan? Itu masih bisa mengatakan bahwa mungkin saja yang menjalankan hal itu mendapatkan pahala. Begitu, karena begini. Itu terjadi.
Nah itu ya saya sih berharap itu kita bisa juga. Jadi membedakan dua hal. Mana yang saya ambil dalam keputusan hidup saya, kemudian mana sikap saya terhadap saudara saya yang berbeda. Itu mudah-mudahan ya. Terserah ya, ini mau dilanjutkan 100 tahun pun bisa, ya kan? Kemudian mau dihentikan sekarang, diskusi ini juga bisa, gitu ya. Lihat itu suara berisik banget tuh di antena. Di kampung, Sat. Hah? Di kampung. Apa sih, suara apa sih? Biasa, Sat, namanya di kampung. Kalau pagi hari, siang hari ada rutin, Sat, mesin-mesin ini giling-giling padi. Nah, malam-malam masih juga nyala itu. Iya, ini, Sat. Lembur, ya, Sat. Malu, Mas, Sat. Saya juga ini nyari tempat sinyal cuma di sini satu-satunya, Sat. Iya, iyalah. Ya Allah. Nasib. Susah. Iya. Mas, alhamdulillah masih bisa denger nih penjelasan Ustaz Budi nih, Masya Allah. Oke. Tat, lagi nih ya, lagi nih Apa? ya. Apa? Ini dari sebentar nih, namanya agak panjang kecil aneh deketin sebentar. Arsyad Muhammad 2833 Sat. Oke, Arsyad. Pak Ustadz, saat Adam meninggal dunia, apakah Hawa juga meninggal? Atau Hawa dulu baru Adam yang meninggal dunia? Kalau dua-duanya masih meninggal ya, karena manusia itu meninggal. Jin juga meninggal, yang nggak mati cuma iblis. Kalau manusia ya kita meninggal. Adam dan Hawa, ayah ibu kita ini meninggal. Di salah satu riwayat yang salah satu yang saya baca itu, Adam meninggal duluan, Cang. Oh, Adam meninggal duluan. Adam meninggal duluan. Disebutkan begitu Adam meninggal itu jarak kurang lebih setahun, Hawa kemudian meninggal. Itu begitu Adam meninggal sedih sekali dia. Kemudian nanti meninggal dan ada drama meninggalnya, Cang. Oh, gitu ya. Ya, karena dia harus meninggalkan apa namanya pesan-pesan kepada putra yang melanjutkan. Nantilah itu episodenya. Waduh, seru nih. Bisa didulin kait Sat ya? Nanti Oh iya. Tapi beliau meninggal ya kan, dan meninggalkan keturunannya agar dilanjutkan. Ya, nanya enggak? Kalau enggak yang nanya nih. Ini nanya ini, Zat, agak lompat ke pendidikan, Zat. Ada yang masuk nih, Zat, dari Ismail Wibawa. Wibawa ini nanyanya ini, Zat. Gimana, Mas? Assalamualaikum Ustadz, mudah-mudahan DM ini dibaca dan bisa dibahas. Wah, kita baca. Ya, bagaimana pandangan Ustadz tentang metode pendidikan Montessori? Karena metode ini sedang cukup happy di kalangan orang tua kekinian. Oh gitu ya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum Ustadz. Gimana, Zat? Wafikum barakallah. Kampung nggak ada Montessori, Zat. Adanya apa, Lid? Adanya Montenegro mungkin. Apa? Ada Montel itu timun nih, kok apa sih itu timun nih? Tempat ente TP Mendoan adanya, adanya. Mendoan. Ini orang bercanda serius ini. Ya, gimana, Ustaz? Gimana, Ustaz? Iya, Montessori. Montessori sebenarnya kalau saya berinteraksi dengan Montessori ini, mempelajari, mencoba melihat, bahkan pernah diskusi dengan teman-teman pendidikan itu sudah lama. Saya Montessori itu diskusi saya di dunia sudah berapa tahun, Lid, kita lihat ya, ada belasan tahun lalu, Lid, ya. Tuh, ya segitulah, Zat. Ya kan dulu kan Walid juga yang ngajari kita dulu. Aduh, kan dibongkar lagi. Tadi guru antum Walid ya, buat pendidikannya. Siap. Iya. Gengge. Kita ini kan disesatkan sama Walid. Ampun. Ya kan? Makanya kita tarik dia ke dalam hidayah lagi. Iya. Ya, jadi itu kemudian nanti muncullah dikasih stempel apalah Islam gitu ya, mohon maaf ya. Ya Montessori gitu kan. Sekali lagi kalau babnya ilmiah kita diskusi boleh. Dan ya alhamdulillah saya kemudian Encang, Walid itu kan dunia pendidikan kita diskusi udah belasan tahun lah sampai hari ini, dan kita masih mengawal ini semua. Dan kesimpulan saya sih begini, gampangnya begini, bahwa nggak ada yang melebihi Islam secara konsep. Hanya masalahnya kita ini diserbu oleh konsep-konsep dari selain Islam. Terus kita ini nggak berani atau nggak punya jalan keluar karena kita tidak punya literasi yang dalam dalam Islam. Nah, karena kita dulu alhamdulillah ngaji bareng, mendalami sampai hari ini ya, mendalami Islam, pendidikan dalam Islam itu, bahkan kita ngaji tentang, kalau ngaji pendidikan tuh kita bukan bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana ngajarkan sirah dan tafsir, nggak begitu. Itu sampai pada konsep pemikiran, filosofi, nilai filosofi pendidikan menurut para ulama Islam dari zaman dulu, dari zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Qayyim, segala macam itu kita coba gali segala macam gitu, teman-teman ya. Dan dari situ kita tahu saya simpulkan begini, bahwa ilmu pendidikan sebenarnya apapun, bukan cuma pendidikan,
Itu kalau disorot pakai zaman kebesaran Islam itu saya simpulkan menjadi 3. Ada yang benar, ilmu hari ini itu ada yang benar, ada yang tidak, ada yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki itu artinya mungkin kebalik, mungkin salah posisi, mungkin salah kesimpulan, mungkin salah rumus, ya kan? Yang ketiga itu salah total, harus dibuang. Itu. Jadi itu kesimpulan dari perjalanan panjang. Nah, Montessori hanya bagian dari konsep yang ada hari ini. Ini teman-teman yang yang mendalami Montessori atau bahkan kemudian menempelkan dengan Islam, saya mohon maaf sebesarnya ya. Andai antum belajar Islam yang sesungguhnya, nggak usah pakai jalur Montessori, ya kan, antum akan menemukan yang lebih murni. Dan namanya kita Muslim, kita nih seperti ikan nyamannya kalau di air, karena kita Muslim nyamannya kalau bersama Islam. Begitu. Iya. Ustadz sama rindu ini ada hubungan apa Ustadz ya? Kenapa emang? Ada rindu ini banyak ya Cang ya? Rindu. Cang, aneh salah baca apa gimana Cang? Coba sebutin rindu. Sebutin siapa itu? Kan ada namanya tuh. Saya rindu kajian Ustadz Budi. Allah salah baca iki. Apaan rindu? Rindu kajian Ustadz Budi yang sifatnya ngaji ceramah itu Ustadz. Gimana Ustadz? Sekarang udah mulai podcast Kiki gimana Ustadz? Emang salahnya podcast di mana? Ya kan? Ya, alhamdulillah lah teman-teman. Insya Allah ada banyak ahli ilmu, ada banyak para duat, para dai di negeri ini, para mubalik yang para ustadz, para masyaikh, ya kan, para yai, para habaib yang ilmunya luar biasa. Saya memilih jalur macam-macam, kan? Karena nampaknya memang harus ya ini babnya. Kalau sesama para ahli ilmu kita komunikasi insya Allah, ya kan, babnya bab bagi ruang, bagi tugas. Karena di umat ini tidak boleh semua ada di ruang yang sama, karena tugasnya banyak betul, ya kan. Dan ya insya Allah bukan berarti kemudian nanti akan terus ke depan, doakan mudah-mudahan akan kita munculkan juga kajian-kajian yang serius. Kan teman-teman karena mungkin ya ini juga nggak salah Lid, teman-teman taunya kalau ngaji saya dulu ya ngaji ceramah serius 2 jam gitu kan, Masya Allah gitu. Kemudian akhirnya tiba-tiba begitu antum bercanda mulu di podcast, ya, ada memang nih, ada nih. Cang, antum baca juga ya. Iya, kalau ngomong dipotong mulu, ya kan. Ya Allah. Ente tuh Cang. Ya Betawi Lid di mana ya? Ya jadi orang kaget gitu ya. Teman-teman memang begitu, memang. Gini loh, saya melakukan ini bukan tanpa dalil, ya kan. Alhamdulillah lah, pokoknya alhamdulillah di sini itu semuanya ada dalilnya, gitu kan. Jadi kalau yang disuguhkan kopi di depan meja kita itu, itu saya sama Encang tuh pernah ngobrol 2 jam itu hanya bicara tentang peradaban kopi dalam Islam. Nggak sembarang. Cuma yang saya nggak tahu dalilnya itu kalau Walid nyuguhin kerupuk, nah itu saya bingung itu. Peradaban kerupuk ya Sat? Iya. Ya, itu kan kearifan lokal ya Lid ya. Iya. Nggak, artinya teman-teman kayak contohnya tadi harus kita tahu loh, Islam tuh ngaji tidak mesti harus seserius itu. Nabi itu ragam ngajinya, Masya Allah banyaknya. Cuma sayangnya kita menampilkan Islam selalu hanya dengan ngaji serius. Pernah nggak teman-teman kebayang itu bahwa Nabi itu pernah ngaji dan itu di masjid tuh sahabat ketawa cekakaan sampai ada yang apa ya namanya, sampai yang jatuh-jatuh gitu saking ketawanya, saking gelinya Sat ya. Iya, saking gelinya Nabi itu ketawa juga. Cuma kalau Nabi itu ketawanya punya adab nubuah. Nah, itu bedanya. Oh, ada Sat. Apa itu? Itu tadi murid yang terpingkal-pingkal itu tadi Sat. Ada. Oh. Ada. Artinya itu begitu. Jadi sahabat tuh kadang-kadang ngaji Lid, itu serius, nggak ada yang gerak sama sekali, seperti ada burung di atas kepalanya. Jangan cuma itu yang dipotret. Ada juga ngaji Nabi itu yang kayak gitu. Itu kan ada yang sifatnya ngobrol, ada yang sifatnya berdua saja, dan ada yang sampai nangis di majelis, ada yang indah Islam itu indah banget gitu, ya kan. Jadi kalau kita mengambil ruang salah satunya aja karena ruang ini, ya kan. Kan teman-teman suka ada yang iseng tuh naikin orasi saya macam-macam, ya kan. Ya ada waktunya orasi ada, waktunya memuji ada, waktunya maki-maki juga ada. Waktunya misuh-misuh juga jelas, ya kan. Waktunya kita lebih bersantai juga ada. Yang paling penting ada manfaat. Manfaat mudah-mudahan gitu ya. Agak enak nih dengernya ya kan. Takutnya kan kita gimana ya kan. Orang
pembahasannya daging ada kita jadi tetelan ya kan. Ada tetelannya. Iya, Ya kan? Ada daging semua gitu. Daging nih daging gitu kan. Ya, perlu kalau tetelan kalau Karena tetelan ya. Buat sedep ya Sat ya. kalau aneh mah ya bisa minta maaf aja, Cang. Iya sih ada juga begitu. Namanya ini menghibur saudara-saudari lah. Pokoknya menghibur. Nah Sat nih, ada lagi nih Sat. Itu masih Nih, ada lagi. dari @user sebentar @user apa nih kalau strip UO 9 Q K 5 N K I 1 F. Sat. Panggilannya F aja lah ya. Iya, iya. Sini Ya, gimana ya. F, gimana F, ya kan? Tolong bahas mengenai tren penguasa hari ini yang sedang sebentar. Tolong bahas mengenai tren penguasa hari ini yang sedang kota masa depan. Sedang apa? Yang gitu Sat, yang sedang kota masa depan. Mungkin sedang bahas kali Sat. Ini Ya? jangan salah kayak Rindu tadi loh. Enggak nih bener nih. Jangan salah Yang baca. yang sedang bahas kota masa depan mungkin Oke, gitu Sat ya. terus. Seperti IKN. Oh, lagi bangun kota. Iya, mungkin Masa gitu depan. kan. Kenapa? The Land Saudi Oh, dan oh, kota oke. piramid dan Ya. kota piramid Jepang. Tolong bahas dari sudut siroh. Saat. Iya. Itu gini teman-teman, itu kita bahas nanti. Kita akan bahas insya Allah semua semampu kita ya kan. Kita ngomongin apa aja ntar. Ngomongin politik kita omongin, ekonomi nanti kita omongin juga insya Allah. Karena Islam komprehensif sepanjang kita tahu ilmunya. Ya, nanti atau kita undang ahli-ahli lah untuk itu. Kali ini antum tahu nggak nih? Apa itu? Yang ini tahu ya, tapi antum tahu yang ini nih. Anies spill dikit bawa nggak? Gimana? Hah? Iya. Atau nanti aja di podcast berikutnya nih. Iya. Kan? Iya, Kan? iya. Iya. Karena ada ungkapan. Nah, Ada ungkapan. Karena ungkapan tuh selalu gini. Ini menarik di ungkapan secara Islam. Para raja, para penguasa itu biasanya cenderung ingin meninggalkan sidik jari. Gitu. Jadi itu ditandai nih teman-teman, saya kasih tahu ya. Ini termasuk kota itu salah satunya, bangun kota itu salah satunya. Kalau bahasa ini meninggalkan sidik jari. Contoh ya, kalau teman-teman ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, coba lihat nama-nama pintu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya kan? Itu nama-nama pintu itu nggak sembarang itu karena itu adalah para penguasa yang meninggalkan sidik jari, gitu kan? Bahwa nanti boleh atau nggak boleh apa segala macam, nah itu pembahasannya nantikan. Nantikan, ya kan? Di apa ya namanya? Hah? Iya. Apa itu Ustadz Budi mau jadi menteri pendidikan, Ustadz? Ada yang berharap Juga Ustadz nih, iya Budi? benar lihat ada juga nih. Ustadz Budi jadi menteri pendidikan Pendidikan. gitu. Nah, Itu jawabannya gitu. Iya. senyum Sat ya. Jawabannya gitu. Jadi, ini podcastnya di mana sih, Cang? Itu podcast itu katanya ada yang nanya juga tuh. Ini. Di Hikayat Podcast ya? Iya dikait. Iya. Mana tuh coba? Itu di mana itu? Ya. Iya. Nanti kapan-kapan insya Allah kita munculkan. Sat. Iya. Ini Sat, ada lagi nih. Dari @Faizaledea 3671 benar nggak salah nih. Ustadz, maaf mau tanya apa hikmahnya Nabi Adam baru punya anak di bumi? Nah, Apa ya? apa Sat? Ulang. Gimana? Ustadz, Apa maaf hikmahnya? mau tanya apa hikmahnya Nabi Adam baru punya anak di bumi? Ini mengejutkan nih pertanyaannya nih, Ya, Sat. ya kan? Nah. Ini belum pernah saya mikirin ini nih. Wah, ini nggak tahu nih Cang nih, Nggak ya tahu nih, kan? Sat. Ya nanti kan kalau hikmah itu nanti kita bahas. Teman-teman juga boleh lah ngasih pembahasan, masukan, ya kan? Hmm. Saya belum sempet tuh ini sampai tadabburi ngapa ya? Kenapa nggak di surga aja punya anaknya ya? Gitu ya? Iya saat itu. Ya. Jadi nggak tahu nih Sat. Belum tahu Cang. Belum tahu jawabannya. Tahu antar aja. Ya. Ya kan kali-kali ntar ada ilmunya. Ntar. Iya. Oke, Apalagi. lagi lihat. Kalau nggak aneh nanya lagi nih. Ente aja ini aneh udah mulai rooming nih jaringan. Satu lagi ente nanya deh. Iya. Nah, nih saat ada yang nanya, ini udah lewat nih saat tapi aneh tanya ya karena ini kan bagian dari merespon ya. Masalah pemilu nih saat. Pemilu. Masalah pemilu. Pemilu. Nih aneh bacain ininya ya, lengkapnya sebentar. Tadi. Oh ini Sat nih, yang ini aja sebelum pemilu ini dulu Sat. Apa itu? Nih, ini tapi masih ada kaitan pemilu. Pak dari apa nih? Dari Mufti Ali Official. Oke. 4335. Mufti Ali, masya Allah. Pak Ustadz, kalau diibaratkan sahabat Nabi, Pak Anies ini sekelas siapa Pak Ustadz? Karena dimanapun Pak Anies berada, pantasnya dia jadi pemimpin. Nah, Sat, ya kan ini kan pertanyaan Sat harus dijawab. Pertanyaan kudu dijawab. Pertanyaan atau pernyataan? Kagak ada. Coba ulang. Coba. Pak Ustadz,
Kalau diibaratkan sahabat Nabi, Pak Anies ini sekelas siapa Pak Ustadz? Ya kan? Karena dimanapun Pak Anies berada, pantasnya dia jadi pemimpin. Pernyataan itu. Pernyataan Sat ya. Emang nggak ada tanda tanya sih Sat. Ya kan kalau belajar bahasa Indonesia, tanda nggak ada. Itu pernyataan ya. Cang bukan dikomentarin tuh Cang di bawahnya. Ya ada kan. Ini kan komentar orang Sat. Oh iya. Ada yang komentarin. Ada yang komentarin Sat. Dari yang tadi @user. Ini Sat agak susah nih bacanya nih Sat ya. Bisa gitu. Nah, ya. Anies Rashid Baswedan sesuai nama insya Allah kayak Harun Ar-Rasyid, khalifah di mana ilmu pengetahuan maju di zamannya. Ajib. Atau bawahnya lagi. Ada lagi komentar lagi. Ada komentar lagi. Banyak komentarnya. Ya. Setara Abu Zar Al-Ghifari. Oke. Beliau sahabat yang soleh tapi nggak boleh mimpin sama Nabi. Ini agak. Enggak ini. Maaf ya. Saya komentar boleh ya? Ya, boleh. Saya suka cara berbedanya. Oke. Ya kan? Yang satu pertanyaan tapi pernyataan, ya kan? Sebenarnya pernyataan karena itu sahabat yang dimanapun cocoknya jadi pemimpin, saya sering ceramah kalau itu. Ya kan? Itu ya analisa teman-teman ya kan, yang mendukung. Terus nanti lagi yang mendukung lagi analisanya seperti Harun Ar-Rasyid, bukan sahabat tapi pemimpin besar. Di ilmu pengetahuan maju di zamannya. Ada yang komentar seperti sahabat juga ya kan, siapa? Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari, 11 nggak cocok jadi pemimpin. Ya kan? Maksud saya cara berbedanya indah lah ya kan. Cuman ini nggak ada pertanyaan masuk ini saat apa itu? Pak Prabowo atau Pak Ganjar nggak ada nih saat. Kalau Pak Ganjar kayak sahabat siapa Pak Ganjar? Nggak tahu saat ini nggak ada Pak pertanyaan kan. Prabowo? Nggak tahu juga saat. Ini kan saya kan baca pertanyaan aja saat nggak ada yang masuk. Panglima Khalid, mamanya kan jenderal kan? Iya. Bukan ya? Nggak ada sih saat ini nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Oh berarti ini nanti kita undang ya teman-teman Ganjaris dan kalau Pak Prabowo apa namanya? Apa Lid? Dukungnya apa Lid namanya Lid? Gemoy Sat, gemoy. Iya. Tahu sih itu Sat. Siap. Sat. Apa sih? Jaringan mulai hilang nih Sat. Salah. Allah. Ya Allah. Sat. Ya hilang. Halo. Lid. Halo, Lid. Nah, lihat. Ya.